Ya, agak canggung ini. Baru kali ini sendiri lagi di sini. Beberapa minggu ada temennya. Tapi Tuhan sungguh luar biasa. Amin. Tuhan terus berbicara kepada kita lewat setiap kita dan melalui semua dari kita. Dan itu hal yang indah, hal yang luar biasa. Amin. Siapa yang siap terima sesuatu yang baru hari ini? Hari ini luar biasa sekali. Aku harap saya bisa menyampaikannya karena cukup kompleks. Saya mulai dari 5 lagi. Matius 5. Matius 5 ayat 14 dan 15 yang sudah dapat boleh katakan amin. Amin. Judul kita hari ini dihidupkan. Matius 5, 14 dan 15. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kamu adalah terang. Ini adalah salah satu identitas orang Kristen yang paling dikenali oleh semua orang Kristen. Saya rasa mungkin di dunia. Terang adalah terang yang membuat segala sesuatu jadi terlihat. Terang juga adalah tanda dari kehidupan. Setuju untuk itu? Ya. Kalau kamu datang ke rumah seseorang atau coba bertamu ke seseorang, semua lampunya mati dan kamu mulai bertanya, wah rumahnya kosong mungkin itu. Ya kan? Saat rumah tidak ada terang, berhubungan dengan tidak ada orang alias tidak ada kehidupan. Kemarin saya, Syama dan Pak Gusmanto memperbaiki klakson mobil putih bareng-bareng. Ya. Kami mulai dengan mengecek aliran arus listrik semuanya, alat yang menunjukkan kalau ada aliran dia akan nyala lampunya gitu. Alat ini memakai lampu jadi tandanya adalah sinar itu, terang itu. Jadi kami cek mencari di mana lampunya yang mati atau yang hidup, kita coba satu-satu gitu. Jadi terus menemukan bahwa oh yang ini yang mati, ini yang hidup. Yang hidup berarti ada aliran. Yang mati tidak ada alirannya gitu. Jadi salah satu hal yang paling luar biasa tentang terang adalah kehidupan, teman-teman. Ada terang, ada hidup. Ada terang, ada aliran. Ya, ada terang, ada sesuatu yang terjadi di situ. Gitu, kayak kita tahu kalau tetangga kita pergi ke luar kota tapi kok rumahnya ini ada terang-terang, siapa ini? Ada sesuatu terjadi gitu. Mulai bertanya-tanya kayak gitu ya. Kebalikannya, kegelapan adalah kematian. Kegelapan adalah tanda tidak adanya kehidupan. Kegelapan dan kegelapan itu, siapa yang nggak tahu kalau kegelapan itu bukan terang? Di ayat 16 di sini dikatakan di pasal yang sama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Dengan ayat ini banyak kita mengerti bahwa menjadi terang adalah melakukan apa yang baik. Hari ini kita boleh mengerti bahwa terang dan perbuatan baik itu dua hal yang berbeda. Pak Novel langsung lihat ke aku ya. Saya ulangi lagi. Ya, ayat ini banyak kita mengerti bahwa menjadi terang adalah dengan melakukan apa yang baik. Tapi hari ini saya mau jelaskan ke teman-teman bahwa terang dan melakukan perbuatan baik itu dua hal yang berbeda. Ingat apa yang terjadi kalau ada terang? Ada kehidupan. Ada kehidupan. Dan kita jelas bisa melihat dengan jelas apa yang benar, apa yang enggak. Yang pertama yang perlu kita mengerti dari hal ini adalah bersinarlah terang agar apa yang kamu lakukan dapat terlihat. Bisa mengerti di sini? Kalau nggak ada terang, kita mau melakukan apapun nggak terlihat.
Artinya untuk berbuat baik bukan berarti kamu jadi terang. Catat baik-baik itu. Pernah melakukan sesuatu yang kita sembunyikan? Kamu sembunyikan karena takut kelihatan. Ya kan? Takut terang itu dapat menerangi dan akhirnya terlihat segala sesuatu. Sampai mana tadi? Setiap tindakan kita apapun itu, saat kita jadi terang dan bersinar, yang kita lakukan itu jadi kelihatan. Itu maksud ayat ini. Sehingga perilaku sama terangnya sendiri itu dua hal yang berbeda. Bahkan kalau memang itu suatu kesalahan, kalau mereka dapat melihatnya, Tuhan pun bisa dimuliakan dari hal itu. Kenapa? Seperti Simpson kita belajar kemarin Kamis. Dia bukan contoh yang baik, tapi dari hidupnya kita bisa lihat kalau Tuhan tetap berdaulat dan berkuasa untuk menghancurkan yang gak baik. Apalagi kalau berbuat baik, Tuhan mau kamu bersinar, terang, sehingga perbuatan baik itu bisa dilihat oleh orang lain. Kita gak berbuat baik di dalam kegelapan, Bapak Ibu Saudara. Itu terang diperlukan untuk apapun yang kita lakukan supaya dapat terlihat. Yang kedua tentang hal ini adalah ayat ini menyatakan biarlah terangmu bercahaya supaya orang dapat melihat perbuatanmu yang baik. Artinya kalau tidak ada terang, tidak ada orang yang dapat melihat perbuatanmu yang baik itu. Dan Tuhan tidak dimuliakan dari apa yang kita lakukan walaupun yang kita lakukan itu baik. Maksudnya adalah tanpa terang perbuatan baikmu itu percuma. Wow, enak ya, makanannya luar biasa ini. Tanpa terang perbuatan baik kita tidak memuliakan Tuhan. Sehingga bakti sosial atau charity saja belum tentu itu memuliakan Tuhan. Harus punya terang untuk perbuatan baik yang kita lakukan dapat dilihat dan Tuhan dimuliakan. Jadi terang sangatlah penting, tidak hanya untuk kita semakin terlihat, tetapi juga sangat penting agar apa yang kita lakukan dapat terlihat, dapat dimengerti oleh orang lain, dapat benar-benar memberkati orang lain, dan juga dapat berdampak bagi orang lain. Itulah terang itu. Ini langsung saya buka dengan sesuatu yang bertolak belakang dengan paradigma yang lama, karena yang lebih dalam lagi akan lebih sulit untuk diterima. Kejadian 1 ayat 3 sampai 4. Kejadian 1 ayat 3 sampai 4. Semua dapat perbedaannya antara terang dan berbuat baik. Kejadian 1 ayat 3 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Tuhan melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dari mana terang itu berasal? Siapa yang menciptakan terang? Terang datangnya dari Tuhan. Melalui apa? Berfirman. Berfirmanlah Tuhan, terus jadilah terang. Dan terang itu jadi. Terang tercipta dari firman Tuhan. Firman Tuhan menciptakan terang. Satu-satunya terang yang adalah terang sesungguhnya dilahirkan oleh firman Tuhan. Jadi untuk hidup bersinar terang, firman Tuhan perlu diciptakan di dalam kamu. Perlu ada di dalam hidupmu. Kalau hidupmu mau ada terang. Semakin sering firman Tuhan itu ada di dalam kamu, terang itu diciptakan bagimu di dalam hidupmu. Hal yang indah lain tentang terang adalah terang dan kegelapan itu terpisah. Artinya ketika ada terang, jadi kelihatan perbedaan antara gelap dan terang.
Waktu tidak ada terang, orang tidak sama sekali mengerti apa perbedaan antara gelap dan terang itu. Maksudnya adalah tanpa ada terang, kegelapan akan sangat merasa paling berkuasa. Tetapi begitu terang masuk, kegelapan kalah dan lari begitu saja. Tidak ada kegelapan yang tidak dapat dikalahkan oleh terang. Ya. Begitu lampu kamu nyalakan, kegelapan sirna tanpa bekas. Ya kan? Gelap langsung hidupin lampu, kegelapannya hilang. Siapa mau bersinar terang di sini? Biarkanlah firman Tuhan menciptakan terang itu di dalam hidup. Biarkan firman Tuhan itu yang menciptakan terang di dalam setiap hari. Saya ke Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Yang sudah dapat katakan terang. Terang. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Wow. Itulah kenapa saya bilang perbuatan baik dan terang berbeda. Karena tidak semua perbuatan baik kita adalah Yesus. Apa artinya memiliki firman Tuhan di dalam hidupmu? Artinya adalah untuk mengikuti apa yang Dia firmankan. Mengikuti apa yang Dia katakan. Untuk ikuti apa yang Tuhan mau. Saat kamu melakukan, terang akan tercipta di dalam hidup. Lihat bahwa Tuhan sendiri adalah terang. Dan siapa yang mengikuti Dia tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Artinya adalah kalau kamu nurut aja sama apa yang Tuhan mau, secara langsung kamu keluar dari langkahmu menjauhi kegelapan itu. Jadi kalau mau keluar dari kegelapan, ikuti apa yang Tuhan katakan. Kamu akan mulai berjalan ke dalam terang, menuju terang itu. Tapi tidak hanya itu. Dia menjadikan terang yang bersinar, dikatakan di sini. Terang yang bersinar. Artinya lampu sing nyala. Terang yang bersinar dalam hidup kamu. Berarti hanya dengan mengikuti dan menghidupi firman Tuhan. Dari firman itu akan lahir terang yang bersinar di dalam hidup. Ingat bahwa terang itu bukan perbuatan baik. Perbuatan baik tidak menghasilkan terang, tapi firman Tuhan mentaatinya menghasilkan terang. Tapi terang dapat membuat perbuatan baikmu untuk membuat orang memuliakan Tuhan. Firman Tuhan dihidupi, terang terjadi. Firman Tuhan dihidupi, kamu tidak berjalan di kegelapan lagi. Firman Tuhan dihidupi, kamu hidup lagi. Ingat tadi saya katakan kalau terang adalah tanda dari adanya kehidupan. Orang yang dihidupi firman Tuhan tidak perlu sulit-sulit untuk ngecek apakah dia terang atau enggak. Karena firman Tuhan itu akan menciptakan terang itu dengan sendiri. Firman itu akan menciptakan terang dalam tubuh kita dengan sendirinya asalkan engkau taat dengan firman Tuhan. Jadi goalnya adalah bukan ngejar terangnya tapi ngejar taatnya. Terang terjadi dalam hidup. Keluaran 34 ayat 29. Keluaran 34 sorry. 34 ayat 29. Ada keluaran, betul enggak?
Siapa yang mau bersinar terang di sini? Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Tuhan ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena telah berbicara dengan Tuhan. Dia bukan bercahaya karena pakai citra bengkoang, karena berbicara dengan Tuhan di sini katakan. Pertanyaannya adalah di mana terang itu berasal? Dari mana itu munculnya? Dari surga, dari Tuhan, dan dari firman Tuhan itu sendiri. Terang itu dari Tuhan sendiri. Waktu Musa bertemu sama Tuhan, ada perubahan yang terjadi pada Musa. Tapi ayat ini menarik karena dibilang bahwa dia nggak ngetahui. Artinya dia cuma taat aja sama Tuhan dan itu sendirinya terlihat oleh orang lain. Wajahnya berkilau-kilau, berkilauan di sini. Saya suka hal ini bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan buat mukamu bercahaya, men. Nggak perlu Faisal itu loh. Ya, ngomong sama Tuhan glowing. Ingat bahwa Tuhan adalah terang itu. Coba percaya hal ini. Hidupi firman-Nya, terang dihasilkan di dalam kita. Musa tidak hanya bertemu Tuhan di situ, bahkan dia juga sedang membawa hukum dan perintah Tuhan. Pertemuan Tuhan menuntun kita untuk menjadi apa yang seharusnya kita jadi, yaitu jadi terang. Catat baik-baik itu. Pertemuan kita sama Tuhan buat kita jadi yang seharusnya kita jadi adalah kita jadi terang. Ketemu Tuhan itu loh. Jadi perjumpaan kita dengan Tuhan, intensitas kita berinteraksi sama Tuhan, segitulah kualitas terang kita. Kalau engkau nggak bersinar hari-hari ini, mungkin kamu kurang ketemu sama Gusti Yesus Kristus. Ya. Tidak semua orang yang beragama Kristen itu terang. Agak jahat ngomongnya tapi ya benar. Tetapi semua orang yang taat akan jadi terang. Perjumpaan mengubahkan segalanya, teman-teman. Ngomong kanan kirinya, perjumpaan mengubahkan segalanya. Perjumpaan membuat kamu kenal sama dia secara pribadi. Pasti. Perjumpaan membuat kamu melihat dia secara pribadi. Perjumpaan membuat kamu bahkan membawa kamu kepada pengalaman pribadimu tentang dia. Dan bertemu sama Tuhan itu membuat hidupmu bersinar. Wajahmu glowing. Bahkan glowing in the dark. Ini artinya kita sedang dihidupkan sama Tuhan sendiri, terangnya sendiri. Amin Pak Nobel. Gak perlu Faisal ya. Oke, Lukas 22 ayat 29. Lukas 22 ayat 29. Sudah dapat katakan dihidupkan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Oh 39, bilang apa? 29 ya? 29. Sorry. 39 dan 40 sekarang. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Teman-teman sadari sesuatu enggak di sini? Musa dan Tuhan ketemu di gunung, di atas gunung ya. Tuhan memilih suatu gunung untuk tempat dia ketemu dengan Musa.
dan tempat dia ada berdiam di sana. Dan Tuhan Yesus saat berdoa dia juga berjalan ke atas bukit untuk berdoa. Yesus juga mencontohkan kepada kita bahwa dia pun perlu waktu untuk pergi berdoa. Dia perlu waktu di mana ada perjumpaan pribadi sama Tuhan. Karena ingat bahwa tanpa perjumpaan dengan Tuhan, kita tidak punya apa-apa. Tanpa bertemu dengan Tuhan, kita tidak akan pernah menerima firman-Nya. Tanpa perjumpaan dengan Tuhan, kita tidak akan menjadi terang. Perjumpaan dengan Tuhan membuat kita tidak jatuh dalam pencobaan. Kadang di tengah hari kita mulai sadari kalau hari kita tidak terlalu baik. Semuanya agak kacau. Hanya karena keputusan-keputusan kita yang tidak baik. Seperti meresponi orang dengan yang gak seharusnya. Kita malas dan gak maksimal kerja. Khawatir sepanjang hari. Pikiran negatif dan kotor menghantui. Kemarahan dan emosi bahkan tidak terkendali. Dan setelah itu juga kita sadari kalau hari ini aku belum ketemu Tuhan. Bertemu dengan Tuhan membuat kita memiliki terang dan lebih terang. Kita jadi bisa lihat jalan lebih jelas. Bisa melihat mana lubang, mana batu, mana kerikil, mana kecoa. Kalau terang. Tidak jauh masuk ke lubang ataupun tersandung oleh batu. Kita bisa lihat hal itu, kita bisa menghindari hal itu kalau kita ada terang. Kalau bersama kita ada terang. Pemazmur berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya kan? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh pada pencobaan. Karena berdoa membuat terang itu ada sehingga kamu bisa lihat dengan jelas pencobaan itu yang mana. Kamu bisa lihat lubangnya mana. Kamu bisa lihat benar-benar kasusnya yang mana. Naik ke gunung untuk berdoa dan berjumpa dengan Dia. Dan hidupmu akan dihidupkan di dalam perjumpaan itu. Untuk memperoleh hidup yang terus dihidupkan adalah selalu berjumpa dengan Tuhan. Terang itu menghidupkanmu. Siap untuk lebih dalam? Itu baru pendahuluan. Keluaran 17 ayat 10. Keluaran 17 ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Tahu cerita ini? Kita pelajari juga cerita ini dalam pelajaran sejarah kita hari Kamis. Di dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, mereka harus berperang. Berperang untuk mempertahankan kepunyaan mereka dan mempertahankan perjalanan mereka supaya mereka bisa lanjut. Kita semua dalam perjalanan itu. Perjalanan melalui padang gurun. Tapi kita tahu perjalanan ini menuju ke tanah perjanjian walaupun sekarang masih di padang gurun. Kita tahu tujuannya. Tapi untuk bertahan di dalam perjalanan ini kita perlu berperang. Bahkan dihantui musuh yang mencoba menggagalkan kita, merampok kita dan membinasakan kita. Apa yang dilakukan Musa? Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, ke bukit. Ayat 11 dikatakan ini. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek.
Tinggal yang mau dikuatin kita atau musuh. Musa mengangkat tangannya dan kemenangan ada bagi Israel. Musa menurunkan tangannya, kekalahan ada bagi bangsa Israel. Mengangkat tangan adalah salah satu tindakan doa dan penyembahan. Posisi berserah, melepaskan kuasa kemampuan kita sebagai manusia dan biarkan kuasa Tuhan turun bekerja. Perjumpaan kita dengan Tuhan membawa kemenangan. Enggak senang menang ini kayaknya. Amennya. Amen. Kita perlu mengangkat tangan kita terus tinggi untuk kehidupan terus turun kepada kehidupan kita. Siapa pernah kalah di sini? Siapa yang pernah kalah? Ya. Apa yang kita rasakan waktu kalah? Apakah lebih semangat? Kalah membuat kita semakin semangat? Kalah membawa kematian, tapi kemenangan membawa kehidupan. Untuk menghidupkan hidupmu, kamu perlu terus mengangkat tanganmu. Angkat tanganmu. Mengangkat tangan untuk melepaskan hidup kita dari tangan kita sendiri. Dan membiarkan Tuhan memimpin dan kita ikuti. Semakin kita ikuti Tuhan, kita semakin dihidupkan. Karena terang dihasilkan. Ayat 12 di sini katakan, maka penatlah tangan Musa, sebab mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Siapa yang pernah bosan di sini? Bosan. Ya. Siapa yang pernah lelah? Kita semua pernah lelah dan akan ada waktunya kita lelah juga. Lelah berharap, lelah berperang, lelah dalam bergumul dan berjuang. Merasa semua ini tidak ada hasilnya. Musa pun perlu menyadari dia tidak bisa sendiri. Katakan tidak sendiri. Tidak sendiri. Waktu kita berdoa dan mengangkat tangan kita, kita dihidupkan. Amin. Waktu kita berdoa, kita mampu mendapat kemenangan. Tapi kita tidak boleh lelah untuk melakukan hal itu. Karena begitu turun dikit, kita kalah. Begitu kendor dikit doanya, kita kalah. Yang mengalami, katakan amin. Amin. Ya kan? Karena begitu kita turunkan dikit, wah kematian menghantui kita. Dan kematian menunggu kita benar-benar untuk kita lelah. Untuk terus hidup dan dihidupkan terus, kita harus terus mengangkat tangan. Kamu lelah? Ada yang lelah di sini. Lihat kanan kirimu. Lihat sekitarmu. Itulah kenapa Tuhan taruh mereka di dalam hidupmu. Itulah kenapa Tuhan taruh orang-orang di sekitarmu itu di dalam hidupmu. Untuk menopang tanganmu agar terus terangkat. Kamu tidak sendiri. Kami akan menopang tanganmu untuk berdoa dan menang. Kemenangan membawa kehidupan. Jadi kalau di rumah cowok atau cewek ada yang mengingatkan, udah sob atau udah doa, jangan benci hal itu. Yang mereka sedang lakukan sebenarnya sedang bantu ngangkat tanganmu lagi. Supaya kamu menang lagi. Yang mereka lakukan adalah sedang menopang tanganmu supaya kemenangan terus terjadi dalam hidupmu tanpa kekalahan dan merendahkan kehidupanmu. Supaya kamu dihidupkan terus menerus oleh hadiratnya. Tangan kita diangkat, hadiratnya yang turun dalam hidup kita. Jadi ngomong kanan kirinya, bantu aku ya kalau aku lelah. Oke, Musa berjumpa Tuhan di gunung. Betul?
Yesus mencontohkan kita bahwa dia berdoa juga pergi ke bukit. Peperangan Israel dilindungi oleh doa Musa, Harun, dan Hur di atas bukit. Dan masih banyak lagi tentang gunung dan bukit di Alkitab kita. Kenapa Tuhan suka dengan gunung dan dataran tinggi? Matius 5 ayat 14. Tadi kita udah baca, pasti nyarinya cepat. Kamu adalah terang, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Bisa dapat apa yang saya maksudkan? Kalau saya baca di terjemahan Indonesia yang paling sederhana banget begini, dengarkan baik-baik. Kamu seperti terang dalam dunia yang gelap ini. Seperti kota yang terletak di atas bukit selalu terlihat dari jauh. Karena terangnya, jadi bisa kelihatan dari jauh. Terangnya bersinar dan kota itu tidak bisa disembunyikan. Tuhan adalah terang. Dan terang tidak ditaruh di bawah. Terang tidak pernah disembunyikan. Terang ditaruh di atas gunung supaya dari jauh orang-orang dapat melihat di mana terang itu. Saat Musa naik ke gunung itu dan turun kembali, wajahnya bersinar terang. Bukan karena Musa sendiri yang menghasilkan terang, ya, tetapi karena dia baru saja kembali dari sumber terang itu. Wajahnya merefleksikan terang Tuhan itu. Kenapa kamu perlu naik ke gunung untuk berdoa? Karena di atas gunung itu sumber terang dan kehidupan itu. Kalau kamu dalam penurunan dan semakin lelah dan tidak ada kehidupan, terangmu mulai redup dan perlu dihidupkan kembali, kamu perlu naik gunung kayaknya. Mendekat pada terang itu dan habiskan waktu pada terang itu. Kamu akan mendapat terang itu kembali. Kamu akan menjadi terang dunia dan terang tidak akan ditaruh Tuhan di bawah. Karena bangsa yang ada di dalam kegelapan perlu melihat terang yang besar itu datang di atas mereka. Mau dihidupkan terus? Yuk naik gunung. Ayo naik ke sumber terang dan hidup itu. Jadi gunung jadi identik tentang hadirat Tuhan pada masa itu. Tapi percampuran bangsa Israel menghasilkan sebuah masalah besar di dalam hidup mereka, termasuk di dalam gunung-gunung, di atas gunung-gunung mereka. 1 Raja-Raja 11. Ayat 7, 1 Raja-Raja 11 ayat 7. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos. Bukan Kamos bahasa Inggris ya. Ini Kamos. Dewa kekejian sembahan orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem bagi Molok. Dan bagi Molok, dewa kekejian sembahan Bani Amon. Lihat, dia membuat bait itu. Salomo raja yang membangun bait Tuhan. Dia juga membangun tempat penyembahan bagi dewa Kamos. Tapi Kamos adalah dewa utama kaum Moab pada waktu itu, yang banyak juga mengatakan kemungkinan besar ini adalah Baal. Ya, hanya beberapa Moab yang menyebutkan ini jadi berbeda, hanya cara sebutan mereka aja. Tetapi masalahnya adalah Musa membangun tempat, kok Musa di sini salah ketik kan? Salomo membangun tempat pengorbanan itu di bukit juga, sehingga dikenal sebagai bukit pengorbanan di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Ini catatan aja. Kalau ketemu kata bukit pengorbanan di dalam Alkitab,
Ya, harus cek dulu ini bukit pengorbanan ke siapa. Jadi tidak semua bukit pengorbanan sama. Karena banyak pada zaman itu hal-hal seperti ini. Mereka membangun pemujaan dan penyembahan pada dewa bangsa lain di bukit-bukit itu. Dan Alkitab bahasa Indonesia kadang hanya menyebutnya bukit pengorbanan gitu. Jadi kayak kesannya itu semua sama, tapi beda aspek, bisa beda cerita, bisa beda Tuhan dan dewa. Bahkan di ayat ini si Salomo buat dua. Gitu. Nah, tapi hal yang penting di sini adalah gunung dan bukit yang seharusnya jadi tempat terang itu bersinar, kegelapan diletakkan di situ. Kamu perlu sadari bahwa sama tempat bukan berarti sama orang. Sama-sama disebut gereja, tapi harus waspada. Jangan-jangan mereka menyembah Tuhan yang berbeda. Kegelapan tetaplah kegelapan. Di dalam kegelapan tidak ada kemenangan. Di dalam kegelapan tidak ada bahkan kehidupan. Saya tidak mencoba untuk menurunkan atau merendahkan gereja-gereja. Tapi kita harus cek betul-betul. Kalau di hidup kita tidak ada kemenangan, tidak ada lagi kehidupan, terus jatuh dan terus tersandung, baca Alkitab pada nggak ngerti, melakukan bakti sosial dan membantu orang miskin tapi tidak ada hasilnya, tidak ada jemaat yang dihidupkan, harus dicek jangan-jangan lampunya belum dinyalakan atau bahkan kegelapan di dalam gereja itu. Salomo membangun tempat penyembahan Kamos itu di gunung. Identikal tempat yang sama dengan Tuhan pengen dipuja dan mesbah Tuhan. Tapi selain Tuhan tidak ada terang yang lain. Kalau bukan Tuhan itu bukan terang. Walaupun mereka disembah juga, walaupun mereka bakar mesbah juga. Hati-hati dengan tempat yang mungkin identik sama dengan tempat kudus Tuhan. Tapi yang dibangun di situ adalah kegelapan, jangan-jangan. Hati-hati, jangan membuat terang yang palsu. 2 Tawarik 3:3. Ayat 1 sampai 3. Yang sudah dapat katakan gunung. Manasye berumur 12 tahun pada waktu itu menjadi raja dan 50 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Dia mendirikan kembali catatan baik-baik, bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia anak ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Di cerita ini adalah Manasye. Alkitab mencatat dia melakukan apa yang tidak baik di mata Tuhan dengan membangun mesbah penyembahan yang sudah dihancurkan oleh Hizkia. Dibangun meneh. Ini kenapa pemuritan generasi sangat penting. Di cerita Israel akan sering kita lihat bapaknya baik di mata Tuhan, anaknya akan melakukan apa yang tidak baik di mata Tuhan, atau sebaliknya. Mereka kembali membangun terang-terang yang palsu itu. Mereka kembali mendirikan penyembahan kegelapan itu. Ini harus menjadi peringatan bagi kita hari ini, dan kekuatan bagi kita juga, tapi bahwa terang hanyalah dimiliki Tuhan yang maha tinggi, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Yesus Kristus Tuhan. Selain itu semuanya adalah kegelapan. Walaupun bentuknya seperti bola lampu, mereka mungkin bisa palsu. Terang yang palsu bahaya.
Terang yang KW itu bahaya. Obadya 1 ayat 21. Obadya. Obadya 1 ayat 21 yang sudah dapat katakan amin. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion dan menghukum pegunungan Esau, dan Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Tuhan akan mengambil alih apa yang menjadi miliknya. Sion adalah milik Tuhan, gunung tempat nama kudus Tuhan bertahta dan dimuliakan. Tempat terang itu harusnya berdiam. Tempat di mana terang itu harusnya ada. Dia akan mengambil alih tata kuasa itu. Sampai hari ini ada masjid di gunung Tuhan itu. Sampai hari ini ada terang yang palsu berdiri di atas gunung Tuhan. Tapi akan ada waktunya Tuhan akan ngambil apa yang menjadi miliknya dan tatanya. Karena Tuhan yang empunya kerajaan ini. Orang dapat lakukan apapun yang dia mau dan lakukan. Tetapi Tuhan tetaplah Tuhan yang berkuasa. Dia akan kembali menduduki tatanya. Gereja adalah milik Tuhan. Akan ada waktunya dia akan mengambil kembali gereja yang masih berdiri dengan terang di dalam mereka. Dan akan menjadi kepunyaannya selamanya. Tuhan akan bertahta di atas gunung-gunung ini. Karena terangnya akan bersinar. Yeremia 50 ayat 6. Yeremia 50 ayat 6 yang sudah dapat katakan amin. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya. Dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Mereka berjalan di gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Tidak semua gunung itu baik karena ada bukit pengorbanan yang lain untuk dewa lain. Saya tidak terlalu tahu bagaimana menjelaskan dengan cara yang tidak terlalu kelas tentang hal ini. Intinya adalah ada gembala-gembala yang tidak melakukan tugasnya dengan benar. Sehingga domba-domba Tuhan tersesat di gunung-gunung yang gak jelas. Domba-domba itu tidak ada pada tempat yang membuat mereka hidup. Ayat ini menyatakan mereka dibiarkan sesat. Tahu arti kata dibiarkan? Sengaja dibiarkan sesat oleh gembala-gembala itu. Mereka dibiarkan memuji yang lain selain Tuhan di dalam gereja bahkan. Mereka dibiarkan fokus kepada hal lain bahkan di dalam gereja. Kami tidak mau jadi gembala itu. Kami tidak mau menjadi gembala yang membiarkan kamu sesat. Sehingga mohon maaf kadang kami harus pakai tongkat gembala untuk meluruskan arah jalanmu. Balik guyu. Memakai tongkat gembala untuk memutar balik arahmu. Kita tidak mau membiarkan kamu sampai kepada tempat yang akan mematikan kamu. Karena Tuhan sudah menghidupkan kamu susah payah. Kalian harus terus hidup. Kami mau membawamu kepada tempat yang menghidupkan kamu supaya terus dihidupkan dan terus terang. Bukan gunung yang terangnya KW, tapi gunung yang penuh dengan terang kehidupan. Kami mau jadi gembala yang baik. Kami akan melakukan itu. Jadi siap-siap ya. Yesaya 2 ayat 2. Yesaya 2 ayat 2. Akan terjadi pada hari-hari terakhir.
gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu. Gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ayat berikutnya, ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Ayat ini menjelaskan semua dari khotbah saya sebenarnya. Terang itu akan dikembalikan ke gunung sana, supaya terang itu bisa dilihat banyak orang dan dikembalikan. Dan pada waktu nama itu ditinggikan dan berdiam di atasnya, bait dan sumber kemenangan itu kembali didirikan, dan akan banyak orang menikmati dan menerima kemenangan. Bahkan banyak orang juga akan menerima kehidupan kembali. Terang yang ada di atas gunung tidak dapat disembunyikan. Ya, sangat penting untuk terang itu harus kembali. Karena terang itu sumber kehidupan. Tidak ada yang dapat dihidupkan tanpa sumber kehidupan itu. Tidak ada yang dapat menjadi terang tanpa terang itu. Tuhan Yesus Kristus harus bertahta kembali. Banyak bangsa akan datang, banyak orang akan datang kepadanya. Siapa yang mau berjalan ke arah terang itu bersama saya? Amin. Naik ke gunung dan dihidupkan kembali. Mazmur 72 ayat 3. Mazmur 72 ayat 3 di bahasa Indonesia. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Waktu terang itu dikembalikan ke tempatnya, gunung-gunung akan membawa damai sejahtera. Ketika gunung-gunung itu terang, Tuhan bertahta di sana, dan karena Tuhan di sana, siapapun yang melihatnya mendapat kehidupan dan damai sejahtera. Damai sejahtera akan hadir karena terang yang menyelimuti. Terang di posisi yang tinggi membuat semua area dapat diterangi. Kalau terang ditinggikan semuanya jadi bisa lihat. Sehingga kita dapat melihat mana yang baik dan mana yang enggak, karena terang yang betul-betul bersinar. Hidup benar menjadi mungkin karena ada terang. Kita jadi bisa benar langkahnya karena kita bisa lihat, karena ada terang. Kebenaran akan terlihat kalau terang itu menerangi hidup kita. Semangat untuk dihidupkan dengan terang. Naik ke gunung Tuhan, di mana terang itu ada. Berjumpa dengan Dia dan alamilah terang itu. Siapa yang mau naik gunung? Naik gunung yuk. Kita naik gunung. Tapi ada luar biasa. Kita bisa naik gunung kapanpun. Lihat kita ke Yohanes 4. Kalau saya terlalu cepat ngomong ya. Yohanes 4. Banyak teman-teman pasti familiar dengan cerita ini. Saya mulai dari ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku,
hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem alias gunung yang satunya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Siapa yang mau naik gunung? Siapa yang mau menyembah Tuhan? Ketemu Tuhan, berjumpa sama terang itu. Kabar baiknya adalah sekarang kamu tidak perlu naik gunung beneran untuk nikmati terang itu. Dikatakan, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di gunung yang Yerusalem. Apa yang Tuhan mau katakan di sini tidak peduli tempat, tapi ini tentang hubungan penyembahan antara kamu sebagai seorang pribadi kepada pribadi lain, yaitu Tuhan kita. Ayat 24 katakan, Tuhan itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan itu roh, kita bisa berhubungan sama Dia juga dengan roh. Ketemu sama Dia dalam roh dimanapun dan kapanpun. Ingat bahwa perjumpaan dengan Dia membawa kekuatan. Perjumpaan dengan Dia membawa kemenangan. Karena perjumpaan dengan Dia adalah perjumpaan dengan terang, sumber terang. Gunung Tuhan hanyalah sejauh dirimu sendiri sebenarnya. Jauh dirimu untuk mengambil tindakan berjalan atau mengarahkan dirimu kepada Dia. Ketemu Dia di dalam roh dan kebenaran. Itu yang sebenarnya terjadi hari ini di dalam pujian dan penyembahan. Tuhan sudah suruh kita masuk. Tuhan sudah mau kita naik ke gunungnya untuk ketemu Dia. Jarak Dia, kita nggak perlu melangkah kemana-mana. Kita hanya bawa hati kita mengarah ke Dia saja. Dorong diri kita untuk masuk kemana Dia ada. Itulah bagaimana kita akan naik gunung kita. Yesaya 49 ayat 11. Yesaya, udah dapat? Gak sulit kan dicari? Ayat 11 sampai 13. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat dan dari tanah Sitim. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Gunung Tuhan diubahkan jadi jalan yang rata. Untuk semua orang supaya dapat mudah bertemu dan menikmati waktu bersamanya. Kamu tidak perlu jauh-jauh ke Yerusalem dan dinamai haji di namamu untuk jadi terang dan dihidupkan kembali sebagai orang Kristen yang haji sejati. Ya. Kapanpun, dimanapun bertemu dengan Dia di dalam roh. Bertemu dengan Dia, dapat terangnya, dihidupkan oleh terangnya itu. Siapa yang mau dihidupkan lebih-lebih lagi hari ini? Naik gunung, naik kemana Dia berada dengan roh. Yang terakhir untuk hari ini, Keluaran 34 ayat 2. Keluaran 34 ayat 2.
Sudah dapat? Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke Gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Saya bukan kepercayaan harus bertemu Tuhan pagi-pagi subuh, jam 4, jam 5 dan semua itu yang terbaik. Ada gereja yang begitu. Kalau enggak subuh itu kurang rohani. Padahal belum tentu Tuhan bangun udah. Bercanda ya gitu ya. Itu bukan teologi palsu. Nah. Tetapi saya percaya ketemu Tuhan di pagi hari. Jadi enggak harus subuh-subuh, tapi di pagi hari. Maksudnya adalah ketemuan Tuhan adalah yang pertama yang kita lakukan jam berapapun kamu bangun. Saya memang manusia pagi, tapi saya mengerti semua tidak. Gitu ya, enggak kayak saya. Tidak semua manusia pagi. Gitu. Kenapa penting untuk ketemu sama Tuhan di awal, di harimu? Itu senang diganti. Ini karena kita perlu terang untuk menerangi langkah kita, ya kan? Kita perlu terang untuk menerangi langkah kita. Saya perlu berekspektasi sebenarnya. Saya berekspektasi setiap hari selalu ada kesulitan baru yang bahkan kadang tidak terketahui. Sebab Alkitab pun katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya dewe. Jadi aku udah expect pasti ada kesusahannya ya. Sehingga saya tahu betul saya butuh terang. Sehingga apapun kesulitannya, apapun kesusahannya, aku bisa lihat kesulitan itu dengan benar. Saya butuh Tuhan dan terangnya untuk melihatnya dengan benar sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan benar juga. Kita butuh terang untuk melihat kesulitan dengan benar. Jadi teman-teman harus memahami hal ini. Ini bukan hanya kebiasaan rohani dan gerejawi saja. Ini adalah kunci untuk hidupmu tidak jatuh ke lubang di hari itu. Kamu butuh terang, kita butuh terang untuk melihat kesulitan kita dengan benar. Ngomong kanan kirinya, kamu butuh terang, men. Selain itu, kita perlu jadi terang untuk dapat melihat apa yang kita perlu jadi terang untuk orang bisa lihat apa yang kita lakukan yang baik itu supaya Tuhan dimuliakan. Amin. Jadi ketemu Tuhan di awal harimu itu penting untuk kamu dan juga penting untuk Tuhan. Karena kalau terang ada di dalam kamu, namanya dimuliakan. Kamu menang di hari itu, nama Tuhan pun juga dimuliakan di hari itu. Ayo naik gunung pagi hari. Naik gunung pagi hari siap? Ayo ketemu Tuhan di awal harimu. Dapatkan wajahnya, pandang dia, nikmati hadiratnya dan jalani harimu dalam terang. Dan kamu akan lihat kemenangan demi kemenangan. Hari Senin menang, ya kan? Hari Selasa menang, hari Rabu menang, Kamis menang, Jumat menang, ya kan? Seminggu penuh menang. 2 minggu penuh menang. 1 bulan penuh menang. Kamu akan menjadi kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Karena hidup yang selalu diawali dengan dihidupkan oleh terang Tuhan. Inilah firman Tuhan kita hari ini. Saya mau mengajak kita semua untuk naik gunung tiap pagi. Hal yang pertama kamu lakukan, kasih jadwalmu naik gunung. Sebenarnya saya bingung juga kasih judul khotbah ini apa dihidupkan atau naik gunung gitu. Jadi, apapun lah, yang penting engkau ketemu Tuhan tiap hari, karena dialah sumber dari terangnya itu. Tuhan memberkati kita dengan segala sesuatu yang baik dan daripadanya. Saya pun juga dikuatkan dari hal ini dan biarlah kita semua melangkah bersama-sama. Kalau semuanya terang, komunitas ini bersinar. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Pak Felix boleh berdoa untuk kita.
Terima kasih Tuhan. Seluruh Tuhan apa yang